adik-adik, jumpa lagi kita bergabung di ibadah anak-anak GKT Kanaan Kediri. Sebelumnya mari kita akan bangkit berdiri, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memimpin kami, melindungi kami, berkati kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah anak-anak. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Anak GKT. Kita nyanyikan dengan semangat, dengan gerakan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama teman kita, Abednego. Halo. Dan juga Dylan. Halo. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lose Eliasari. Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar semuanya? Lose Elia harap kalian semua sehat, tetap semangat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di hari Sabat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Tadi kita semua sudah memuji Tuhan bersama-sama ya. Kini tiba waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Losa akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena di hari Sabat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walau secara online. Terima kasih Tuhan karena kami di saat ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua supaya firman ini boleh menjadi berkat dan sukacita buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lose Elia mau bertanya, apakah ada di antara adik-adik yang pernah berjanji kepada seseorang? Mungkin di antara adik-adik ada yang berjanji, "Ma, aku berjanji aku gak mau mukul adik lagi." Atau mungkin adik-adik pernah berjanji kepada ibu guru, "Bu guru, saya berjanji, saya tidak mau datang terlambat ke sekolah." Nah, ketika adik-adik mengucapkan janji, ada dua kemungkinan yang nanti terjadi. Menepati janji atau mengingkari. Apa itu menepati janji?
Menepati janji adalah adik-adik melakukan apa yang sudah adik-adik katakan melalui janji tersebut. Kalau mengingkari atau kata lainnya tidak menepati janji, adik-adik tidak melakukan apa yang adik-adik sudah ucapkan dalam janji tersebut. Mengucapkan janji itu mudah, yang sulit adalah menepatinya. Kalau adik-adik sudah berjanji kepada mama, "Ma, aku tidak mau mukul adik lagi." Tapi kalau kenyataannya adik-adik masih memukul, gimana? Pasti mama akan kecewa dan sedih, bukan? Adik-adik udah berjanji, "Bu guru, saya tidak mau datang terlambat ke sekolah." Kenyataannya masih aja datang terlambat. Gimana nanti Bu guru? Pasti Bu guru akan marah. Bahkan Bu guru tidak akan percaya lagi sama adik-adik. Pernahkah adik-adik berpikir, Tuhan berjanji juga kepada seseorang? Adik-adik pernah membaca, pernah berpikir itu? Di kitab Kejadian pasal 15-18, Tuhan berjanji kepada Abraham. Apa saja janji Tuhan kepada Abraham itu? Yang pertama, Tuhan berjanji akan memberikan seorang bayi laki-laki kepada Abraham. Saat itu, Abraham dan Sarah istrinya sudah lanjut usia. Tentu kecil kemungkinannya Sarah untuk melahirkan seorang bayi. Apakah ini mungkin? Kemudian yang kedua, Tuhan berjanji akan membuat keturunan Abraham itu sangat banyak, tidak terhitung seperti bintang-bintang di langit. Kemudian Tuhan juga berjanji akan membuat keturunan Abraham menduduki tanah Kanaan. Apakah Tuhan ingkar janji? Ayo, coba adik-adik jawab. Apakah Tuhan akan ingkar janji? Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau adik-adik membaca kitab Kejadian sampai Keluaran, adik-adik akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan menepati janjinya. Dalam hal ini kepada Abraham. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Abraham juga setia kepada Tuhan? Yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Kepercayaan Abraham diuji, diambil dari Kejadian 22. Lihat adik-adik, pada pagi hari Bapak Abraham akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setelah itu, Bapak Abraham berjalan-jalan di sekitar pekarangan rumahnya. Suatu ketika, Allah berfirman kepada Abraham. Abraham, lalu sahut Abraham, "Ya Tuhan." Tuhan berfirman, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Demikian firman Tuhan kepada Abraham. Lalu, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran itu. Adik Abraham menyuruh Ishak untuk bersiap-siap. Ishak adalah anak yang menurut, dan dia mau untuk ikut pergi bersama dengan Bapak Abraham. Pada hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Lalu Abraham dan Ishak meneruskan perjalanannya hingga tiba di tempat yang Tuhan telah tetapkan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi
"Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" kata Ishak. Abraham menjawab, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham mempersiapkan Ishak sebagai korban persembahan. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Lalu sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Nah adik-adik, apakah hanya itu saja janji Tuhan kepada anak-anaknya? Di dalam Alkitab ini kita akan mengetahui ada begitu banyak janji Tuhan kepada kita anak-anaknya. Sekarang kita buka Alkitab kita ya. Lose Elia akan tunjukkan contoh 2 ayat Alkitab yang menuliskan janji Tuhan kepada kita anak-anaknya. Kita buka kitab Mazmur. Mazmur nomor 91 ayat 14 sampai 16. Lose Elia akan bacakan untuk kita semua. "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Dari ayat ini menyatakan kalau kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka apa janji Tuhan? Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi bagaikan benteng, dan Tuhan akan menunjukkan keselamatan yang daripadanya. Satu ayat Alkitab lagi kita buka dari Injil Matius pasal 28 ayat 20b. Lose akan bacakan untuk kita semua. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik tentu ingat tentang ayat ini, Matius 28 ayat 20. Ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menunjukkan setia kepada Tuhan? Tuhan sudah begitu setia menempati janji-janjinya kepada Abraham, kepada keturunan Abraham, dan juga kepada kita semua. Sepatutnya kita juga setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ada 3. 1. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2.
menaati perintah Tuhan. Ketiga, melakukan firman-Nya dengan setia. Ingat adik-adik, ada 3, mengasihi, taat, melakukan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita belajar setia kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, dan kita melakukan firman-Nya. Yang menjadi pertanyaan Lose kepada adik-adik semua, sampai kapan adik-adik setia kepada Tuhan? Sampai sekarang aja? Besok enggak? Atau sudah lulus SD, SMP enggak? Ya adik-adik, Tuhan sudah setia kepada kita, maka kita juga harus belajar setia seumur hidup kita. Mulai dari kita kecil, ketika adik-adik remaja, dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Yuk kita semua belajar setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Lose Elia akan pimpin dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Tuhan yang setia menepati janji. Setia apa yang sudah Tuhan firmankan, itu yang terjadi. Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi kami, menyertai kami, memberikan kepada kami keselamatan. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, kami juga mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menaati firman Tuhan, kami setia menjadi pelaku firman, supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Adik-adik, Lose mengundang kalian berdiri lagi. Kita akan menyanyi bersama Burung Pipit. Bakung tidak menyangka, tapi Tuhan berani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak melimpah, tapi Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menutup dengan doa. Angkat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan boleh berlalu, namun biarlah Engkau tetap memateraikan apa yang sudah kami dengar dalam hati kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh berjumpa kembali dalam kesempatan mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan yang menjadi juru selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Dadah.